Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat ini ada cirinya. Yang pertama, kita lihat dari kata persamaannya. Persamaan itu tandanya sama dengan. Oke, lanjut di sini ada kata kuadrat. Kuadrat pangkat tertingginya berapa? Pangkatnya 2 ya, berarti nanti pangkat tertingginya 2. Nah, satu lagi di persamaan kuadrat itu nanti variabelnya hanya satu jenis ya, satu jenis. Di sini ada beberapa contoh persamaan, kita akan menentukan mana saja persamaan kuadratnya. Yang pertama ada x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 sama dengan 0. Ingat ya, persamaan kuadrat itu pangkatnya yang tertinggi harus 2. Nah, sedangkan di sini yang contoh pertama pangkat tertingginya 3. Nah, sudah kelihatan ya, berarti contoh yang pertama ini bukan persamaan kuadrat atau PK. Lanjut lagi ke contoh yang kedua, di sini ada 2x kuadrat min x tambah 3 kurang dari 0. Ingat, persamaan kuadrat cirinya itu tandanya harus sama dengan, sedangkan di sini tandanya dia kurang dari, berarti ini juga bukan PK. Oke, next, x min 5x sama dengan 0. Oke, pangkatnya itu harus 2, sedangkan di sini tidak ada, berarti ini juga bukan PK. Lanjut, 3x kuadrat min 2. Oke, pangkatnya 2, tandanya sama dengan variabelnya 1. Berarti ini termasuk PK ya. Next, x kuadrat min 5x sama dengan 0. Oke, PK juga. X kuadrat min 3x min 10. PK ya. Oke, lanjut. Di sini PK juga. Ini min 2x tambah 5. PK juga. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat, di sini ada ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, untuk a ini adalah koefisien ya. Koefisien. Kemudian untuk x-nya di sini adalah variabel. Untuk c bisa kita sebut dia sebagai konstanta ya. Konstanta. Karena tadi kita sudah menentukan mana persamaan kuadrat dan bukan, sekarang kita analisis dari contoh yang tadi, yang termasuk koefisien, variabel, dan konstanta. Oke, untuk a, x kuadrat tambah bx tambah. Kita lihat di sini untuk contoh x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 1, betul ya. Kemudian B-nya berapa? B-nya min 3, C-nya min 10. Nah, kalau untuk min 2x kuadrat tambah 5 berapa? A-nya? A-nya min 2. B-nya? B-nya ada atau tidak? Tidak ya. Kalau tidak ada kita bisa tulis 0. Nah, untuk C-nya titip 5. Selanjutnya kita akan mengubah beberapa contoh ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, yang pertama ada x kuadrat tambah 5x sama dengan min 2x min 3. Oke, bisa kita tulis x kuadrat tambah 5x, kemudian 2x min 3-nya kita pindah ruas. Positif 2x pindah ruas dia jadi negatif 2x, kemudian min 3 pindah ruas jadi positif 3, sama dengan 0. Berarti x kuadrat, kemudian 5x dikurang 2x, hasilnya 3x. Ditambah 3 sama dengan 0. Lanjut lagi ya. Ada persamaan x dikali x tambah 7 sama dengan 2 kali x min 3. Kita kalikan dulu x kali x hasilnya x kuadrat, kemudian x kali 7 hasilnya positif 7, sama dengan, kemudian 2 kali x hasilnya 2x, 2 kali 3 min 6. Setelah ini bisa kita pindah ruaskan. Maka x kuadrat tambah 7x min 2x ya jadinya. Kenapa min 2x? Karena awalnya dia positif 2x pindah ke kiri. Maka jadi negatif. Kemudian min 6 pindah ruas jadi positif 6 sama dengan 0. Maka x kuadrat tambah 7 dikurang 2 berapa? 5x. Sama dengan 0. Oke, sudah ya ketemu. Oke, lanjut lagi. Contoh berikutnya ada 3x tambah 1 dikali x min 6 sama dengan 5. Bisa kita coba kerjakan ya. Oke, kita kalikan 3x kali x hasilnya 3x kuadrat.
Kemudian 3x kali min 6 hasilnya min 18 apa? X, betul. 1 kali X hasilnya X. 1 kali negatif 6 hasilnya negatif 6 sama dengan 5. Oke, untuk 5 ini bisa langsung kita pindah ruaskan ya. Jadi negatif 5 sama dengan 0. Maka 3x kuadrat min 18x tambah x. Punya hutang 18 dibayar 1. Berapa lagi hutangnya? 17x. Min 6 min 5. Punya hutang 6. Hutang lagi 5. Berarti hutangnya ada 11 ya. Sama dengan 0. X tambah 2. Kemudian dikuadratkan sama dengan 11. Maka bisa kita jabarkan. Ketika dikuadratkan berarti posisi yang di dalam kurung itu ada 2. Maka X tambah 2, kemudian dikali X tambah 2, sama dengan 11, ya. Kalikan ke sini, jadinya X kuadrat, X kali 2, kemudian 2X, 2 kali X, hasilnya positif 2X, terakhir 2 kali 2, 4, ya. Untuk 11-nya bisa langsung kita pindah ruaskan ya ke kiri, jadinya min 11 sama dengan 0. Kita dapatkan X kuadrat, kemudian 2x tambah 2x berapa? 4x. 4 dikurang 11. Ayo, punya utang 11 dibayar 4. Hutangnya masih ada ya. Berapa lagi? 7 sama dengan 0. Contoh selanjutnya di sini bentuknya pecahan ya. Nah, untuk mengerjakan persamaan yang bentuknya pecahan ini bisa kita kali silang atas dengan yang bawah ya. Oke, berarti didapat X kali 2x tambah 3 ya. Oke, kemudian kalikan lagi jadinya apa? 4 kali x kuadrat tambah 1. Nah, lalu tinggal kita kalikan. X kali 2x hasilnya 2x kuadrat. X kali 3 hasilnya 3x. Kemudian 4 kali x kuadrat hasilnya 4x kuadrat, 4 kali 1, 4. Nah, lalu jangan lupa kita pindah ruaskan ya, berarti 2x kuadrat tambah 3x, positif 4x kuadrat pindah ruas dia jadi negatif 4x kuadrat, positif 4 juga pindah ruas jadi negatif 4, sama dengan 0. Nah, tapi ada yang sama ya, lihat 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat. Nah, hasilnya min 2x kuadrat, kemudian ditambah 3x min 4 sama dengan 0. Ada x kuadrat tambah 5x sama dengan min 6. Nah, ini tinggal kita pindah ruaskan juga, berarti x kuadrat plus 5x min 6 ini pindah ruas jadi positif 6 sama dengan 0. Untuk mengerjakan contoh seperti ini bisa kita kalikan ya langsung. 3 kali x hasilnya 3x kuadrat. Kemudian 3x kali min 5 hasilnya min 15x. 1 kali x, x, betul. 1 kali min 5 hasilnya min 5 ya sama dengan 0. Kita dapatkan 3x kuadrat min 15 x tambah x. Hasilnya min 14x min 5 sama dengan 0. Nah, ini sama seperti tadi konsepnya. Tinggal kita kalikan saja x kali x, x kuadrat. Kemudian x kali 4 hasilnya 4x. Min 3 kali x hasilnya min 3x. 3 kali 4 hasilnya min 12 ya, sama dengan 0. X kuadrat 4 dikurang 3 berapa? 1. Kalau 1 bisa kita tulis X saja. Min 12 sama dengan 0. Nah, lanjut lagi. Oh, ini bentuknya pecahan ya. Seperti yang sebelumnya. Coba kita kerjakan ya. 2 kali X kuadrat. Hasilnya berapa? 2X kuadrat. Kemudian min 4 ya. Min 4. Kita kalikan dengan X tambah 1. Didapatkan di sini 2X kuadrat sama dengan min 4X. Nah, begini ya.
Kemudian min 4 kali 1 hasilnya min 4 juga. Selanjutnya tinggal kita pindah ruaskan. Min 4x pindah ruas jadi positif 4x. Min 4 pindah ruas jadi positif 4 sama dengan 0. Nah, ini juga sama ya, ada yang bentuknya pecahan. Caranya gimana? Caranya tinggal kita hilangkan si penyebutnya. Masih ingat yang sebelumnya gimana cara menghilangkannya? Kita kalikan dia dengan x. Berarti 2x kali x hasilnya 2x kuadrat. 3 per x kali x hasilnya ini sisa 3 saja ya. Kemudian min 4 kali x hasilnya min 4x sama dengan 0. Bisa kita pindahkan ya. 2x kuadrat kemudian min 4x tambah 3 sama dengan 0. Oke, lanjut lagi. Ada contoh x tambah 5 sama dengan 3 per 2x. Kalau bentuknya seperti ini, tinggal kita kalikan x tambah 5 kali dengan ini, bawahnya ya, kali. Jadi, bisa kita dapatkan di sini 2x dikali x tambah 5 sama dengan 3. Nah, ini kita kalikan lagi, berarti 2x kuadrat. 2x kali 5 hasilnya positif 10x. 3-nya bisa langsung kita pindah ruaskan ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada x min 2 ya, dikuadratkan berarti ada 2 dia posisinya. Nah, sama dengan ini juga sama, ada 2. Oke, tinggal kita kalikan. Di sini ada x kuadrat, kemudian min 2x. Ini dapat min 2x juga. Kemudian dapat positif 4. Nah, yang sebelahnya juga sama ya. Kita kalikan jadi 4x kuadrat. Kemudian positif 6x. Ini juga sama, positif 6x. 3 kali 3 hasilnya 9. Oke, x kuadrat jadinya min 4x tambah 4 sama dengan 4x kuadrat plus 12x tambah 9. X kuadrat min 4x tambah 4. Kemudian yang sebelah kanan kita pindahkan jadi dia negatif. Sama dengan 0. Nah, x kuadrat dikurang 4x kuadrat siapa? Min 3x kuadrat. Min 4x dikurang 12x hasilnya. Min 16x, kemudian 4 dikurang 9. Min 5 sama dengan 0. Bisa kita tulis dulu min 5-nya, kemudian 3 kali x kuadrat ya, kita kalikan. Lalu 3 kali min 4 hasilnya min 12. Nah, yang sebelah kanan ini bisa kita pindah ruas jadi positif x min 2 sama dengan 0. Oke, 3x kuadratnya bisa di depan. Kemudian ditambah x ya, ada min 5, min 12, min 2. Jadi ketemunya min 19 sama dengan 0. Ada contoh bentuknya pecahan juga ya. Konsepnya masih sama, kita kalikan dulu. 2 kali x tambah 1 ya. Kemudian di sini tandanya tambah ya, tambah 1 kali x tambah 3. Sama dengan, nah untuk yang bagian bawahnya, bisa kita kalikan dia dengan 4 ke sini ya. Berarti kita dapatkan 4 dikali x tambah 3, kemudian dikali x tambah 1. Lanjut lagi, kita kalikan 2x, nah ini tambah 2, tambah 1 kali x, 1x ya, 1 kali 3, 3. Sama dengan 4, kalian kalikan dulu belakangnya.
X kali X, X kuadrat, X kali 1, X, 3 kali X, 3X, 3 kali 1, 3. Nah, lanjut lagi ini kali ya. Lanjut. Di sini ada 2X tambah X ya. Tuh, berarti dapat 3X, kemudian 2 tambah 3 hasilnya 5. Nah, sama dengan 4 dalam kurung X kuadrat ya. X tambah 3X hasilnya 4X, kemudian tambah 3. Lanjut lagi, berarti 3X tambah 5 sama dengan, nah ini kalian kalikan jadi 4X kuadrat, 4 kali 4X hasilnya 16X, 4 kali 3 hasilnya 12. Oke, sekarang kita pindah ruaskan yang sebelah kanan, jadinya min 4X kuadrat ya, kemudian min 16, min 12. Nah, jangan lupa yang 3X plus 5 juga kita taruh lagi. Untuk 3X plus 5 ini tetap ya, karena dia posisinya sudah sebelah kiri. Berarti min 4X kuadrat, min 16X tambah 3X, jadinya apa? Min 13X, min 12 tambah 5 hasilnya min 7 sama dengan 0. Sudah ya. Nah, bisa kita lihat.